Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang manajemen strategik. Jadi, manajemen strategik itu fokus mata kuliah kita yang pertama adalah bagaimana agar kita bisa menyusun dan merumuskan strategi perusahaan atas dasar visi dan misi perusahaan. Nah, yang kedua, kita akan mempelajari beberapa dasar pemikiran. Jadi akan ada SWOT analysis, jadi strength, weakness, opportunity, and treatment analysis terhadap perusahaan atau kondisi usaha yang terbaru. Kemudian kita juga belajar tentang business sensing dan creating value. Jadi bagaimana sih kondisi bisnis yang sedang ada, kemudian bagaimana menciptakan nilai serta berhubungan dengan penentuan strategi perusahaan. Nah, kemudian selain dari itu kita juga akan belajar tentang pengamatan atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Hampir sama sih dengan SWOT, tetapi kemudian bagaimana kita melakukan sebuah perumusan strategi perusahaan, penerapan rencana, koordinasi kerja, dan program prioritas. Nah, itu adalah mata kuliah yang akan kita pelajari pada semester ini. Nah, penilaiannya terbagi pada 3 hal. Yang pertama, biasa, keaktifan mahasiswa, absensi, dan tugas, meliputi tugas individu dan juga tugas kelompok. Cuma untuk tugas kelompok masih on progress karena kondisi pandemi, saya kira agak susah juga untuk kita melakukan diskusi pembahasan tentang tugas kelompok. Nah, yang kedua, ujian tengah semester dan ujian tengah semester nanti proporsinya akan menyesuaikan. Biasanya sih kalau ujian tengah semester nilainya banyak yang sedikit, ya nanti kita konfirmasikan pada ujian akhir semester. Lalu pembahasan rangkaian kuliah atau kegiatan kuliah di satu semester ini, yang pertama sampai dengan mid semester. Jadi kita akan melakukan pengertian manajemen strategik, tugas, dan kontrak belajar. Kondisional ya, karena saat ini masih pandemi, mungkin ya kita lebih ke fokus ke tugas saja sih. Kontrak belajarnya otomatis by online. Jadi kontrak belajar akan dibagi kepada 3 hal. Jadi e-learning, kemudian akan ada pendampingan by grup WA. Nah, nanti kita juga akan melakukan video call atau virtual meeting. Cuma nanti dikondisikan, disesuaikan by grup WA yang sudah ada kapan kita bisa melakukan virtual meeting. Kemudian pengamatan lingkungan perusahaan, pengamatan sumber daya internal perusahaan, analisis situasi perusahaan dan juga strategi bisnis, kemudian ke pemahaman mengenai strategi perusahaan, perumusan strategi fungsional dan pilihan strategi, dan di akhir sebelum UTS kita belajar tentang penerapan strategi, tindakan organisasi, evaluasi, dan juga pengendalian. Nah, kemudian setelah itu di pertemuan yang pasca UTS kita akan belajar tentang studi kasus badan usaha milik desa. Kemudian studi kasus perusahaan jasa, studi kasus perusahaan jasa asuransi, studi kasus perusahaan jasa perbankan, studi kasus perusahaan jasa manufaktur, dan studi kasus perusahaan retail, serta studi kasus BUMN dan BUMD. Jadi perusahaan itu dari aspek kepemilikan ada beberapa kepemilikan. Nah, yang terkecil adalah badan usaha milik desa yang sekarang sedang menjadi tren topik di Indonesia. Nah, kemudian kontrak belajar. Nah, ini intinya by online. Jadi diharapkan ketika kontak belajar nanti waktu di e-learning kita kasih seminggu. Jadi seminggu itu nanti akan ada forum, akan ada tugas, nanti silahkan dioptimalkan. Kemudian
virtual meeting harapannya ya semuanya hadir, tetapi dilakukan nanti by appointment. Nanti silahkan akan kami kasih grup untuk bergabung di grup WA sebagai salah satu pendampingan kita belajar. Nah, untuk pembahasan materi, jadi intinya konsep dunia usaha dan perusahaan dalam lingkungan yang kompleks dan menjadi perangkat pedoman bagi manajemen dalam mengelola perusahaan. Jadi kedudukan pasar, produk, arah pertumbuhan dan perubahan yang hendak dituju, termasuk juga bagaimana sih alat-alat persaingan dan cara-cara memasuki pasar baru, memanfaatkan kekuatan yang dimiliki dan usaha mencari kesempatan yang masih terbuka, serta usaha-usaha dalam menghindarkan kelemahan-kelemahan, ancaman yang mungkin terjadi di masa mendatang. Itu adalah yang kita pelajari dalam manajemen strategi. Jadi ada dua hal. Yang pertama adalah manfaat manajemen strategi. Jadi manfaatnya yang pertama memberi arah pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua mengantisipasi perubahan. Jadi sebagaimana kondisi saat ini. Terus yang ketiga membantu memikirkan kepentingan berbagai pihak. Terus meningkatkan keterlibatan berbagai pihak, menghindari tumpang tindih kegiatan dan juga meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Nah, tahapannya sesuai dengan perkembangan dan pemahaman perusahaan akan pentingnya penerapan manajemen strategis. Terdapat beberapa tahapan manajemen strategis. Yang pertama adalah anggaran. Yang kedua, perencanaan jangka panjang. Kemudian perencanaan strategik dan manajemen strategik itu sendiri. Untuk sumber pembelajaran, kami memakai beberapa buku. Yang pertama, Uyung Sulaksana, jadi mengasah kompetensi manajemen melalui bedah kampus. Kemudian ada juga Suarsono Muhammad, itu tentang manajemen strategik, kebanyakan dari Pak Suarsono sih. Terus untuk adaptasi kita juga memakai Tom McCavel, jadi It is Time to Win More Profit. Kemudian ada kolase pemikiran kreatif dari tim asesor PMK 3i Bikraf. Terus ada juga Creative Worker by Arif Rahman. Ada juga Kiat Praktis Branding Imam Syafi'i. Kemudian dari Willen Thomas and Hanger Strategic Management and Business Policy. Cuma yang kita pakai yang dari Indonesia. Nah, untuk kontak bisa menghubungi saya di 0899589408. Nanti link virtual meeting mungkin bisa dari asfa@mercubuana-jogja.ac.id atau pakai asfamutiarapabulo@gmail.com. Mungkin itu saja teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar dari rumah, stay healthy, stay safe, dan terus bergerak, jaga protokol kesehatan. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.